Iya sih, kayak blank aja gitu loh. Maksudnya tuh kayak nggak ada kabar berita, kemana dihubungin, entah itu ke manajernya atau ke orang tuanya. Gue juga nanya sama Ali, ini tindakan kriminal berarti bisa dilaporin ke polisi dong. Halo pemirsa Rasis, lama tak terdengar nama Aliando di jagat hiburan. Ricky Cuaca sebagai sahabat Aliando ungkap kabar mengejutkan mengenai sahabatnya itu. Sebelum menghilang dari layar kaca, Aliando sempat umumkan bahwa dirinya tengah mengidap penyakit mental OCD dalam live Instagramnya. Hal itu tentunya cukup mengejutkan para penggemar Aliando. Kini, Ricky Cuaca kembali menghebohkan warganet lantaran mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada bintang sinetron yang selalu digandrungi para wanita itu. Iya kan, memang seperti yang kalian tahu, memang kita memang sudah tidak tahu lagi Aliando itu beberapa tahun lalu itu di mana, teleponnya juga nggak tahu di mana gitu kan. Dan ternyata shocknya gue, ternyata Aliando menelpon gue waktu itu. Memang gue udah share juga ke Instagram gue waktu itu. Memang saat itu memang Aliando tiba-tiba telepon gue dan meminta, kalau sebenarnya bukan meminta sih, lebih ke kayak meminta gue untuk mendengarkan curhatnya dia lah awalnya. Itu kayak cerita dia, terus juga dia cerita bertanya tentang cerita tentang gue juga gitu loh. Sebenarnya sih lebih ke situ sih sebenarnya awalnya. Karena kenapa? Karena gue tahu beberapa waktu yang lalu kan kita juga tahu juga kalau Aliando memang kemarin sempat live Instagram dan ngasih tahu kalau dirinya tuh kena OCD gitu loh. Nah, ketika dia ketika dia telepon gue minta otentiknya dia dengan gue video call dia. Dan berarti dengan gue video call artinya gue yakin ini memang benar-benar Aliando, karena gue takut juga nih penipuan gitu kan. Jadi begitu gue video call, gue sempet kayak nanya, lu kenapa, apa yang terjadi sama lo, kenapa lu nggak ngubungin gue, karena maksudnya dan lu mestinya lu tahu juga kalau sebenarnya itu selama itu gue juga nyari-nyari lo gitu loh. Dan dia ceritalah kenapa, sebabnya apa gitu loh, apa yang terjadi sama dia beberapa tahun terakhir ini. Dan akhirnya ya YouTube, untuk konten YouTube itu pun juga gue juga nggak yang menyuruh dia loh awalnya. Dan berarti kayak gini, gue bilang kayak gini, gue nggak pernah kepikiran untuk bikin konten sama dia gitu loh. Tapi ketika dia bilang kayak, Karicu kayaknya gue butuh deh untuk kayak gue pengen kayak ngasih tahu ke orang-orang kalau apa sih yang sebenarnya terjadi sama diri gue gitu loh. Tapi gue harus ngelewatin lo nih gitu loh, harus lewat lo, karena kayaknya lu yang bisa nolongin gue gitu loh. Dengan cara apa? Gue bilang gitu. Dengan cara apa gue harus dengan cara apa gue bisa bantu lo? Bikin YouTube aja yuk. Gue langsung kayak, hah, lu mau bikin konten YouTube sama gue? Ya udah gitu loh. Karena gue sendiri pun juga bukan orang yang kayak yang kayak apa ya, apa-apa tuh kayak, dan ini kan teman gue sendiri ya, sahabat gue sendiri yang maksudnya kena sakit OCD, dan gue kayak paksa untuk bikin konten, kayaknya menurut gue itu nggak etis gitu loh. Tapi karena berhubung Ali yang kayaknya menawarkan diri, ya udah akhirnya gue buatlah YouTube itu gitu. Iya sih, kayak blank aja gitu loh. Maksudnya tuh kayak nggak ada kabar berita gitu loh, dan benar-benar hilang kan dari teman-teman wartawan. Mungkin kayak kalian ini kan adalah orang yang pasti paling tahu tentang nomor telepon artis, kemana dihubungin, entah itu ke manajernya atau ke orang tuanya. Tapi Ali nggak bisa dihubungin kan, kayak maksudnya nggak tahu juga gitu loh. Sebenarnya nih jujur gue pun juga agak sedikit tekanan mental juga nih, bukan tekanan, dalam arti kayak gue tuh agak beban juga nih, karena maksudnya gini loh, ketika nih bakalan gue upload YouTube pasti bakalan banyak banget nih pertanyaan, dan gue yakin Ali belum siap untuk ngomong ke wartawan. Yaudah, gue mungkin sebagai perantaranya lah antara Aliando dan kalian gitu. Berat sih, maksudnya mungkin gue kalau ngalamin hal yang dialami oleh Ali, mungkin gue pun juga bisa jadi kayak dia, atau mungkin bisa jadi lebih parah gitu loh. Maksudnya ini udah tindakan yang benar-benar di luar batas kewajaran juga sih, tindakan kriminal yang menurut gue udah nggak masuk akal gitu loh, dan diterima oleh sosok Ali yang masih kayak umurnya tuh kayak ya masih muda lah gitu loh, kayak masih belum bisa untuk kayak menerima hal-hal yang seperti itu sebenarnya gitu loh. Gue cuma bilang di sini mungkin kayak apa yang dialami Ali itu mungkin seperti film kali ya, seperti film-film yang maksudnya ini mah fiksi, ini mah dibuat-buat oleh sutradaranya atau mungkin oleh skenarionya, tapi ini terjadi sama dia. Aliando mencurahkan isi hatinya atas tindak kriminal. Tentunya pengakuan Aliando itu membuat para netizen bertanya-tanya,
siapa sih yang melakukan tindak kriminal tersebut yang selama ini ia rasakan dalam konten YouTube Ricky Cuaca? Tentunya, pengakuan Aliando itu membuat para netizen bertanya-tanya siapa sih yang melakukan tindak kriminal tersebut sampai-sampai membuat sahabat Ricky Cuaca ini alami gangguan mental. Orang terdekat Ali. Tidak keluarga, dalam hal ini gue tekanin tidak keluarganya Ali, tapi orang yang dekat sama Ali, Manajemen? Ya, bisa jadi manajemen. Gue nggak bisa ngomong karena gue jujur gue nggak tega, tapi maksudnya tindakan kriminal ini tuh juga gue udah bilang tadi kan kayak tindakan yang tidak mungkin bisa juga diterima oleh banyak orang, dan jujur tindakan kriminal ini menurut gue udah fatal juga dan bahaya juga sih kalau misalnya ya mungkin nggak hanya Aliando juga yang terjadi. Mungkin kalau kalian lihat YouTube gue mungkin ada beberapa hal yang gue sensor, itu mungkin kayak beberapa orang yang mungkin nggak boleh untuk gue share juga ke sini, tapi korbannya udah banyak. Lantas, mengapa tak dilaporkan ke pihak yang berwajib ya pemirsa? Padahal, menurut penuturan Ricky Cuaca, korban tindakan kriminal itu tak hanya dirasakan oleh Aliando saja. Nggak bisa dilaporin karena memang tindakan kriminal, gini loh, gue juga nanya sama Ali, ini tindakan kriminal berarti bisa dilaporin ke polisi dong, tapi sedihnya adalah Aliando nggak punya bukti karena memang waktu itu dia under pressure dan dia tidak kepikiran untuk ngumpulin bukti gitu loh. Ngerti nggak sih, kayak tindakan kriminal yang dicampur sama nge-brainwash gitu loh, nge-brainwash orang. Jadi mungkin kayak antara semi-semi hipnotis juga sih, jadi kayak nggak bisa untuk kayak nggak bisa jadi akal sehat Ali itu jadinya nggak jalan waktu itu gitu loh, sampai akhirnya dia tidak bisa untuk kayak mengumpulkan bukti. Kalau kita orang-orang yang berpikir jernih waktu itu, kalau kita diganggu atau kita dijahatin, kita pasti kan sebisa mungkin kita kan kasih bukti kan atau bikin bukti gitu loh. Tapi kalau Ali nggak bisa saat itu udah lama banget. Even gue sama mamanya pun kan gue deket kan, Tante Resi, dan Tante Resi pun juga nggak bisa untuk, bukan dia nggak tahu, tapi mungkin dari permintaannya Aliando juga dan menghargai Aliando juga, dan akhirnya Tante Resi tidak bisa memberitahukan teman-temannya Ali termasuk gue waktu itu. Ya pemirsa Rasis, setelah sekian lama Aliando memendam kisah pilu ini, menurut Ricky Cuaca keadaan sahabatnya itu sudah jauh lebih baik. Yang So far good, dia bagus kok, dia udah kayak gini loh. Kalau dulu tuh memang gue sempet lah beberapa kali dulu waktu dia mungkin dia udah terkena OCD, gue juga gak tau dia kan timingnya itu kapan gitu loh. Tapi dalam arti gue pernah ngobrol sama dia tuh agak kurang nyambung, tapi kalau sekarang nyambung banget. Kejadian pilu yang dialami Aliando memberikan pelajaran bagi kita semua ya pemirsa. Terutama ketika kita merasakan hal yang akan berdampak buruk pada diri kita, sudah semestinya kita segera lakukan tindakan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan meski dari orang terdekat sekalipun. Dan semoga Aliando bisa kembali pulih dan segera kembali menjalankan karirnya di dunia hiburan. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis, Bukan gosip. tapi fakta.